Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Nuraini di pertemuan ke-6. Disclaimer terlebih dahulu, pertemuan kemarin itu sebenarnya pertemuan ke-5, kan tetapi saya nulis pertemuan ke-6. Untuk pertemuan ke-6 kali ini saya akan membahas lanjutan dari pertemuan ke-5, yaitu alat kualitas yang kedua. Baik, pertama di sini saya akan membahas terkait analisis hubungan antar variabel melalui diagram scatter, di mana setelah diagram fishbone menghasilkan daftar penyebab potensial, langkah ilmiah berikutnya adalah memverifikasi apakah terdapat hubungan nyata antara variabel yang dicurigai atau dalam kurung variabel independen X dan masalah yang diamati atau variabel dependen Y. Diagram scatter adalah alat grafis utama untuk tujuan ini. Terkait pembahasan kedua yaitu tipologi, korelasi, dan interpretasi visual, di mana diagram scatter menampilkan pasangan data numerik pada sistem koordinat Cartesius. Pola yang terbentuk dari titik-titik data memberikan indikasi mengenai jenis dan kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. Di sini ada beberapa pola distribusi titik. Yang pertama itu korelasi positif kuat, di mana titik-titik membentuk garis lurus yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Meningkatkan nilai X akan secara langsung meningkatkan nilai Y. Pengendalian ketat pada X diperlukan untuk menstabilkan nilai Y. Yang kedua yaitu korelasi negatif kuat, di mana titik-titik membentuk garis lurus yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, di mana meningkatkan nilai X akan menurunkan nilai Y. Hubungan ini sering ditemukan dalam optimasi biaya vs kualitas. Yang ketiga yaitu korelasi lemah atau tersebar, di mana titik-titik tersebar luas namun masih menunjukkan tren tertentu, dan variabel X berpengaruh terhadap Y, namun ada faktor lain yang menunjukkan berperan signifikan. Analisis multivariat mungkin diperlukan. Selanjutnya itu tanpa korelasi di mana titik-titik tersebar secara acak di seluruh area grafik tanpa pola tren. Variabel X yang dicurigai kemungkinan besar bukan penyebab dari masalah Y. Tim harus kembali ke diagram fishbone untuk mencari faktor lain seperti itu. Lanjutan di sini yaitu analisis kuantitatif garis tren dan konvensi determinasi R kuadrat. Konvensi determinasi R kuadrat memberikan metrik kuantitatif tentang seberapa baik variabel X menjelaskan variasi pada variabel Y. Nilai R kuadrat mendekati 1,0 menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi pada Y disebabkan oleh X. Nilai R kuadrat yang rendah menunjukkan bahwa model linear tidak sesuai atau terdapat variabel lain yang lebih dominan sebagai penyebab masalah. Hubungan statistik yang kuat mungkin saja disebabkan oleh variabel ketiga yang diamati, lurking variable, sehingga verifikasi fisik di lapangan tetap menjadi keharusan. Di sini pembahasan terkait pengendalian proses statistik SPC melalui peta kendali, di mana peta kendali control chart di sini adalah perangkat diagnostik paling canggih dalam kategori alat kualitas dasar, dikembangkan oleh Walter Shewhart pada tahun 1920-an. Alat ini berfungsi untuk memantau stabilitas suatu proses dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan dini sebelum produk cacat dihasilkan. Pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yaitu teori variasi penyebab umum vs penyebab khusus, di mana inti dari SPC adalah kemampuan untuk membedakan antara dua jenis variasi yang secara fundamental berbeda. Kesalahan dalam membedakan keduanya seringkali menyebabkan tindakan intervensi berlebihan, over adjustment atau tampering, yang justru memperburuk variabilitas proses. Di sini ada dua. Yang pertama itu common cause
variation atau variasi penyebab umum, di mana yang pertama sifat melekat pada sistem acak, stabil dan dapat memprediksi dalam batas-batas tertentu. Contoh, getaran mesin normal, fluktuasi tegangan listrik yang kecil, variasi mikro dalam kelembapan udara. Tindakan hanya dapat dikurangi melalui perubahan desain sistem oleh pihak manajemen, bereaksi terhadap titik individual dan dalam kondisi ini hanya akan menambah biaya tanpa meningkatkan kualitas. Dua, yaitu special cause variation atau variasi penyebab khusus, di mana sifatnya itu tidak terduga, berasal dari luar, desain sistem bersifat sporadis dan tidak stabil. Contoh, pisau pemotong yang tumpul, operator yang tidak terlatih, batch bahan baku yang cacat, di mana harus bertindakannya memerlukan investigasi segera menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi penyebab tersebut. Proses harus dihentikan jika perlu untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Klasifikasi peta kendali berdasarkan tipe data. Pemilihan jenis peta kendali yang tepat sangat krusial agar batas kendali yang dihitung akurat secara statistik. Kesalahan pemilihan peta akan menghasilkan sinyal palsu atau gagal mendekati masalah yang nyata. Di sini ada beberapa tipe data. Yang pertama yaitu karakteristik data, data variabel atau kontinu, data yang diperoleh melalui pengukuran pada skala tak terbatas atau berat, panjang waktu, dan juga suhu. Yang kedua yaitu data atribut, di mana data yang diperoleh melalui perhitungan atau jumlah cacat, lulus atau gagal, jumlah kesalahan per halaman. Yang terakhir itu terkait metodologi pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning, di mana sesuai dengan rancangan pembelajaran, praktikum ini menggunakan metode collaborative learning untuk mensimulasikan lingkungan kerja industri yang bersifat tim sentris. Pembelajaran kolaboratif melampaui sekedar kerja kelompok. Ia menuntut independensi positif dan akuntabilitas individu. Yaitu yang kedua, monitoring dengan peta kendali, di mana data ketebalan diambil setiap jam dalam subgroup N sama dengan 5. Hasil plot pada data X bar menunjukkan bahwa proses secara umum berada dalam kendali, namun pada periode tertentu terdapat pola titik berturut-turut naik atau tren seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan ke-6 kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.